Ini adalah cara menggunakan divergence dengan indikator RSI. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Disney Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan berbicara tentang momentum, yaitu tentang divergence. Tetapi divergence yang kali ini gue tidak menggunakan stokastik, tapi gue menggunakan oscillator lain. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya broker ya, kalian bisa join di yang namanya OctaFX. Linknya sudah ada di bawah untuk daftar, di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar, dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Oke, dan juga kalau kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian juga tinggal klik link tersebut, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat, gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di grup lain, yaitu di Telegram dan lain-lain, dan menawarkan sejumlah investasi untuk titip investasi atau segala macam, ya itu sudah dipastikan adalah penipu. Jadi hati-hati teman-teman. Oke? Nah, hari ini gue akan berbicara tentang divergence ya. Dan divergence hari ini gue menggunakan oscillator yang namanya RSI, teman-teman ya. Seperti yang kalian tahu ya, divergence itu adalah indikator momentum yang menurut gue paling penting. Kenapa? Karena dia itu mengandung banyak tools momentum yang ada di sana ya. Bisa dari false break ya, false breaknya dapat, kemudian divergence-nya itu sendiri juga dapat ya, kemudian juga dari RSI-nya atau dari oscillator-nya dapat ya. Dan untuk mencari divergence tentu membutuhkan satu indikator ya. Biasanya gue pakai stokastik 533, tetapi karena banyak request yang minta untuk bikinin gue indikator dengan menggunakan RSI, ya sekarang gue bikinin tutorialnya teman-teman ya. Kenapa sekarang gue pakai RSI? Ya sebenarnya sama aja sih, namanya oscillator itu sama aja sebenarnya, bisa mengidentifikasi yang namanya divergence. Cuman bedanya mungkin stokastik dan RSI itu adalah RSI itu nanti indikator divergence-nya terbentuknya sedikit lebih lama daripada stokastik gitu ya. Jadi di stokastik itu lebih detail, lebih banyak. Kalau misalnya kalian mau melihat noise-nya atau mau melihat divergence yang dari minornya pun dia mungkin bisa terlihat. Tetapi kalau dari RSI agak apa ya, agak jangka sedikit angka jangka panjang ya time frame-nya. Jadi dia tidak sesering yang namanya si stochastic oscillator. Oke. Dan seperti biasa teman-teman, gue akan bahasnya itu di monitor supaya kita bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. Makanya sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan ini gue lagi menggunakan MetaTrader 4 dari OctaFX teman-teman ya. Jadi seperti yang gue bilang ya, di hari ini gue akan sharing tentang yang namanya momentum, yaitu divergence teman-teman ya. Jadi divergence yang gue gunakan kali ini adalah menggunakan satu indikator oscillator yang bernama RSI, bukan yang stokastik. Kalau misalnya mungkin kalian sudah menonton video gue sebelumnya, gue menggunakan indikator yang namanya stokastik untuk menentukan yang namanya divergence. Tapi sekarang gue menggunakan RSI ya. Jadi ada sedikit perbedaannya. Perbedaannya apa? Yang paling jelas adalah kalau menggunakan RSI itu nanti dia ketemu divergence-nya akan lebih jarang sedikit dibanding stokastik. Kenapa? Karena RSI hanya menangkap divergence yang sifatnya itu agak major teman-teman ya, atau agak panjang waktunya. Oke, dibandingkan dengan stokastik yang di minor pun atau yang di short, pembalikan arah harga yang short term itu pun dia bisa menangkap. Tetapi kalau RSI agak panjang ya. Jadi terserah nih, ini sebenarnya preference aja, kalian lebih suka yang mana. Nanti di akhir dari video ini kalian bisa nilai sendiri ya, kalian lebih suka yang mana. Oke. Nah, untuk memulai gue akan menjelaskan ulang tentang yang namanya si RSI si divergence itu sendiri ya, secara singkat aja. Kenapa? Karena sebenarnya gue udah buat video tentang divergence udah ada beberapa ya, jadi kalian tinggal nonton aja ya kalau misalnya kalian mau tahu tentang divergence itu apa ya. Jadi intinya apa? Divergence itu adalah ketidaksetujuan antara harga ya, antara pergerakan yang dilakukan harga dengan yang dilakukan oscillator. Oke. Jadi kalau misalnya harganya ini dia naik teman-teman ya, seperti ini. Kemudian dia indikator oscillatornya itu dia malah bergerak turun seperti ini teman-teman ya. Ini dia dikatakan sebagai divergence gitu ya. Nah, divergence itu dibedakan menjadi dua teman-teman ya. Yang pertama itu adalah negative divergence, yang kedua itu adalah positive divergence. Negative divergence itu apa? Negative divergence itu adalah divergence yang tujuannya itu atau yang goalsnya itu adalah menunjukkan akan adanya trend reversal ya, atau price reversal. Tapi itu butuh beberapa konfirmasi ya untuk menunjukkan adanya trend reversal, tetapi yang pasti dia akan bikin yang namanya price reversal. Oke. Sedangkan kalau misalnya positive divergence itu idenya adalah dia ingin melanjutkan tren yang terjadi ya.
Oleh karena itu, yang positive divergence itu terjadinya di market-market yang sedang trending atau yang sedang berada di dalam fase partisipasi, teman-teman ya. Atau kalau di bearishnya ya panic selling ya, atau trennya turun ya, downtrend seperti itu. Nah, kalau yang negative divergence itu sendiri yaitu dibagi menjadi dua lagi, teman-teman ya. Yang pertama itu ada bullish divergence ya, yaitu menyebabkan harga reverse-nya itu ke arah bullish. Dan yang kedua itu adalah bearish divergence ya. Kalau bearish divergence itu dia nge-reverse harganya ke arah bearish ya. Nah, hari ini gue akan bahas tentang negatifnya dulu aja ya, karena yang positifnya itu nanti mungkin gue bahas di lain waktu, oke? Yang negative divergence kita akan fokus ke bearish dan bullish divergence ya. Kalau yang bullish divergence ya, itu kan dia tadi gue bilang terjadinya itu untuk menunjukkan bahwa akan adanya reversal ke arah bullish, teman-teman ya. Nah, ini caranya gimana menentukan bullish divergence atau bearish divergence? Kalau misalnya yang bullish divergence ya, itu kita melihat patokannya dari setiap swing low ya. Baik itu swing low yang ada di harga maupun swing low yang ada di RSI-nya atau di oscillator-nya gitu ya. Sebentar ini gue cari dulu satu contoh yang bisa nunjukin ke kalian yang namanya bullish divergence ya. Ini apakah enggak? Ini enggak divergence ya. Tadi seperti yang gue bilang ya, kalau di dalam RSI itu agak sulit menemukan divergence ya. Kenapa? Karena dia nangkepnya itu yang sifatnya major. Oke, ini teman-teman ya, gue kasih contoh satu ya. Yang pertama kalian bisa lihat, perhatikan swing low di sini ya. Tadi sekali lagi, kalau bullish divergence ini kita masih ngomongin bullish divergence teman-teman ya. Jadi kalau bullish divergence itu yang kita perhatikan adalah swing low-nya ya, seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Ini lihat swing low-nya di sebelah sini. Yang kedua, swing low yang kita perhatikan adalah yang sebelah sini. Oke. Nah, kita perhatikan dua swing low ini. Kalau misalnya kita tarik ya, ini kan low-nya membuat yang namanya lower low teman-teman ya. Di harganya dia membuat lower low, bener nggak ya? Bener ya. Tetapi kalau kita perhatikan ya di area stokastiknya, di area nih gue lihat dulu di area RSI-nya teman-teman ya. Ini kan menjadi ya kalau kita tarik lurus ke bawah seret gini, kita tarik ke bawah, ini menjadi low-nya ya teman-teman, yang di sini low RSI-nya di sebelah sini, oke? Dan kemudian kalau low yang sebelah sini seret tertarik ke bawah, dia menjadi low-nya sini. Kalau kita tarik teman-teman ya, dia malah bikin higher low teman-teman ya. Yang ini dia bikin lower low di harga, yang di indikatornya di RSI-nya dia bikin higher low seperti ini. Nah, ini kan tidak cocok ya. Ini ketidakcocokan informasi ini yang dibilang yang namanya bullish divergence. Oke. Kalau misalnya dia bikin lower low, harusnya stokastiknya RSI-nya tuh bikin lower low juga. Itu baru namanya convergence ya. Convergence itu berarti searah, yang itu tidak ada yang spesial gitu loh. Nah, tetapi nih kalau misalnya ternyata di harganya dia bikin lower low, tetapi di indikator RSI-nya dia bikin higher low seperti ini, berarti namanya dia terjadi divergence. Dan kalian lihat efeknya ya, begitu dia terbentuk divergence dan dia bikin swing di sini teman-teman ya. Ini dia langsung efek harganya langsung lari ke atas gitu ya, langsung bullish ke atas. Ini berarti membuktikan bahwa divergence itu bisa ngasih tahu kita bahwa sebentar lagi ini akan ada reversal dari harga gitu ya. Itu menjadi asumsi kita ya. Nah, kenapa gue bilang tadi divergence ini sangat penting untuk kalian tahu ya? Itu yang tadi pertama karena dia dari divergence-nya sudah mengandung momentum ya. Yang kedua apa? Yang kedua dia juga mengandung yang namanya false break teman-teman ya. Ini kalau kalian nggak tahu ya sadar atau nggak sadar ya, ini kan kita menjadi ibaratnya tuh supportnya ya gitu ya, menjadi area support gitu lah ya, yang menahan harga supaya nggak ke bawah. Tetapi nih seakan-akan dia di break teman-teman di sini dan dia kembali ke atas. Yang berarti yang gue kotak merah ini juga sekaligus menjadi yang namanya false break. Oke. Gue akan jelasin materi tentang false break lebih jelasnya itu di minggu ketiga ya, bulan Februari. Jadi kalian tungguin aja videonya. Tapi sejauh ini gue mau jelasin kalian bahwa divergence ini mengandung false break. Oleh karena itu momentumnya juga lumayan dahsyat nih ya. Nah, itu untuk contoh yang namanya bullish divergence. Jadi kalau misalnya kalian lihat seperti ini, dia turun terus kemudian divergence naik, dia harga berak naik, itu tandanya dia bullish divergence, dan itu kita bisa entry ya. Nanti entry gue tahu caranya gimana ya. Ini gue akan jelasin dulu yang perbedaan keduanya, yang pertama bullish dan yang kedua yang bearish. Sekarang gue mau kasih tahu kalian yang bearish divergence teman-teman ya. Nah, bearish divergence contohnya seperti ini ya. Kita lihat kalau yang tadi bullish divergence ya teman-teman, kita kan berbicara tentang swing low, oke? Nah, sekarang kalau misalnya yang bearish divergence itu kita berbicara tentang si swing high-nya ya. Jangan kebalik teman-teman ya, ingat ya. Kalau kita mau mencari bearish divergence, yang kita perhatikan adalah swing high-nya, oke? Dan di sini gua kasih tahu ke kalian kalau misalnya swing high yang sebelah sini ya, ini kan swing high ya.
Terus di sini juga ada high juga di sini ya, kita lihat ya. Nah, ini kalau misalnya kita tarik dari high ke high sini ke high berikutnya, dia bikin higher high. Seperti ini ya, teman-teman ya. Kita turun ke stokastiknya, stokastik mulu nih. Ke RSI-nya teman-teman, kita turun, oh high-nya ternyata di sini ya. Dan high berikutnya ternyata di sebelah sini. Seret. Nah, ini ya kalau misalnya kita perhatikan di harga ya itu dia bikin higher high, tetapi di RSI-nya dia bikin lower high. Nah, ini juga yang namanya divergence, yaitu lebih tepatnya adalah bearish divergence ya. Kalau bullish divergence dia tendensinya ngedrive harga dari kondisinya tadinya marketnya bearish ya turun, dia muncul divergence, dia akan muncul bullish divergence, dia akan naik gitu ya. Sedangkan kalau yang bearish divergence tadinya harganya naik nih, naik. Ternyata di ujung-ujungnya dia muncul bearish divergence, itu berarti harganya akan berbalik turun seperti ini yang kalian lihat di gambar, oke? Jadi si Aussie Kanada ini sebenarnya dia sudah berada di neckline-nya si divergence ini ya. Jadi kalau misalnya dia jebol level ini, dia akan terus ke bawah, teman-teman ya. Itu sedikit info tentang si bearish divergence. Nah, kemudian yang gue mau ngasih tau ke kalian lagi adalah gimana sih bang cara entry-nya gitu loh. Tadi kan kita sudah bahas perbedaan keduanya ya. Jadi kalian jangan sampai ketuker ya. Kalau bullish divergence itu kalian perhatikan swing low-nya, baik itu di harga maupun di RSI-nya. Kalau misalnya bearish divergence, kalian perhatikan swing high-nya, baik itu di harga maupun di RSI-nya. Oke. Nah, sekarang gue mau ngasih tau cara entry-nya ya. Let's say gue ambil contoh yang tadi ya, bullish divergence seperti ini. Cara entry divergence itu sangat simple. Yang pertama, ketika dia jadi divergence dan dia sudah confirm jadi swing-nya, teman-teman ya. Jadi swingnya seperti apa? Kalau misalnya dia sudah ada satu candle yang bisa break di atas ini, yang mana kondisi break candle yang ini, kita bisa entry teman-teman ya. Kita bisa melakukan entry di sini ya. Atau kita bisa menggunakan false break ya, yaitu ketika terjadi false break, mother candle-nya sudah di close dengan satu candle di atas mother troublemaker candle, itu kita bisa entry ya. Untuk penjelasan tentang false break mungkin nanti gua akan ulas lebih lengkapnya di Februari minggu ketiga ya, jadi kalian bersabar aja ya. Tapi idenya adalah kalau mau entry pertama, kita entry-nya seperti ini ya. Ketika dia sudah masuk ke area atasnya dan dia bikin swing, dia sudah terjadi divergence, confirm swing, masuk entry ya. Stop loss-nya kalian bisa taruh di bawah ya, di bawah dia punya low yang paling rendahnya. Itu stop loss-nya dia ya. Dan untuk targetnya kalian itu bisa melihat yang namanya area supply and demand, yang kalian bisa combine dengan supply and demand. Kalian juga bisa combine dengan support resistance biasa, seperti itu. Nah, itu untuk bullish divergence. Untuk bearish divergence pun juga sama ya, kita tinggal kalau misalnya kita mau entry, kita tinggal tunggu swing high-nya jadi, teman-teman ya. Swing high-nya jadinya seperti apa? Kita tunggu ada satu candle yang bisa close. Kalau misalnya kita close up, ini swingnya yang benar-benar terjadi swing di sini, teman-teman ya. Nah, ini harus ada satu candle yang bisa close di sini, yang mana adalah candle bearish yang di sebelah sini, teman ya. Kalau misalnya candle bearish ini sudah jadi, berarti otomatis swing di sini sudah jadi, kita bisa entry sell di sini ya. Stop loss juga sama, kita tinggal taruh di atas, yang paling atas aja candlenya seperti ini. Dan kemudian untuk TP-nya juga kita bisa menggunakan support resistance atau supply and demand. Kalian gak perlu takut kalau dia turun dan dia retrace ke atas lagi. Kenapa? Karena selama dia tidak bisa menembus ini, berarti divergence-nya belum gagal. Kalau gitu patokannya divergence gagal atau enggak gimana bang? Yang pertama adalah kalau divergence itu sudah ngebreak low-nya, harga itu sudah ngebreak low-nya dia. Misalnya di sini ada bullish divergence gitu ya, kemudian harganya naik dan kemudian dia mantul ke bawah nih. Nah, ternyata pantulannya sampai ke bawah-bawah sampai ngebreak atau sampai melebihi low yang di sini. Itu berarti divergence-nya sudah gagal. Oke. Dan kapan kita tahu bang kalau misalnya divergence sudah selesai ya? Kalau gampangnya kita tinggal ukur aja dari sini ke sini naiknya berapa ya. Seperti ini ya. Nanti kalau kita copy paste ke sini, ke break sini dia sudah kena targetnya ya. Itu yang mana sudah selesai. Yang mana ini kena ya teman-teman ya. Dia begitu turun, dia naik lagi dan di sini kena dan dia langsung turun ke bawah. Nah, ini berarti divergence sudah selesai. Oke, jadi itu untuk menentukan divergence-nya. Oke, yang terakhir teman-teman ya, gue mau ngasih informasi penting juga terkait dengan divergence, itu adalah tempat terjadinya divergence. Oke, jadi ini sedikit tips juga untuk kalian ya. Ini biar gue hapus dulu nih semua gambarnya biar jelas. Jadi gini, divergence itu mungkin bisa sering terjadi di mana-mana gitu ya, di banyak tempat sering terjadi divergence. Tapi adalah poin pentingnya adalah di sini gue pengen kasih tau kalian kalau misalnya kalian mau main divergence atau kalian mau menggunakan divergence sebagai entry strategi kalian lihat nih terjadinya di mana si divergence-nya. Jangan sampai kalian terjadinya itu nggak ada spesial apa-apa kalian entry gitu ya. Jadi contohnya kalian harus cari area-area yang penting seperti area key level seperti ini teman-teman ya, yang menjadi
menjadi level support yang major yang dia bisa menahan harga sampai segitunya, yaitu kalian bisa perhatikan ya. Nah, baru nanti kalian lihat apakah di daerah major sini dia terjadi yang namanya divergence gitu ya. Jadi kalian nggak perlu nggak perlu melihat divergence yang kecil-kecil gitu, yang minor-minor seperti itu nggak perlu lah ya. Jadi kalian carinya yang major aja. Di sini gue akan coba untuk mencari satu divergence yang sifatnya major teman-teman ya di sini. Oke. Bisa gue ambil contoh di sini teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih ya di level sebelah sini ya. Ini kita tahu ya di sini tuh ada level yang namanya true supportnya di sini atau quasimodonya teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan ke bawah di sini ya, ini apakah dia lebih rendah? Oh enggak, ini sejajar. Ini lebih rendah sedikit sekali ya. Kalau misalnya sedikit sini sebenarnya tetap masuk divergence ya teman-teman. Tapi biar jadi contoh yang lebih jelas nanti gue coba cari yang lebih kelihatan gitu ya untuk divergence ya. Biasa di area-area quasimodo. Nah ini teman-teman ya, ini gue bisa kasih lihat ke kalian. Ini kalian lihat ya, ini area quasimodonya seperti ini. Kalian harus bisa membaca ya seperti ini ya. Ini quasimodonya yang gue garisin, dan di atas ini fake out teman-teman. Kalau misalnya dia muncul teman-teman ya di atas area fake out seperti ini ya, ini kalian bisa bisa mengasumsikan bahwa area saya ini akan terbentuk dengan oke gitu ya. Ini kalau misalnya kalian lihat di sini ya, terus ini kalian lihat RSI-nya dia ke bawah, ini juga masih masuk divergence ya. Jadi itu bisa kalian gunakan juga. Oke. Jadi syaratnya adalah kalian lihat area-area pentingnya aja ya. Kalau misalnya kalian melihat area yang lebar seperti ini dan dia break ke atas, terus tapi pada saat break dia membentuk divergence, itu kalian sudah harus hati-hati ya. Jadi cara tahunya seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya dia konsolidasi besar gini, kalau dia break dia harusnya lari teman-teman. Dia nggak mungkin ada rejection, apalagi dia membentuk yang namanya divergence. Jadi ini menjadi salah satu divergence itu bisa jadi salah satu konfirmator juga apakah breaknya itu valid atau dia hanya false break teman-teman ya. Jadi itu bisa jadikan patokan juga untuk kalian. So kalian buat nanya juga, yang sering nanya, bang nih cara tahu breaknya ini gua nggak ditipu-tipu sama market gimana nih bang? Ya itu kalian pada saat break dia terjadi divergence nggak gitu ya. Contohnya ya, ini kalau misalnya di kasus yang sekarang ya, ini kalau misalnya dia nanti once dia break di sini, kalian lihat apakah RSI-nya ada tendensi untuk bikin divergence ya. Tapi kalau dilihat dari kondisi RSI-nya sih dia kayaknya nggak ada kondisi divergence. Jadi kemungkinan besar dia turunnya itu akan valid ke bawah teman-teman. Dia nggak akan false break nih kalau dia break ke bawah gitu ya. Jadi itu bisa dijadikan satu acuan juga di dalam menentukan breakout ya dengan menggunakan bantuan divergence. Oke. Nah itu aja sih teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian mau tahu lagi tentang yang positive divergence ya menggunakan RSI, kalian tinggal komen aja di bawah. Nanti gue buatin videonya mungkin bulan depan ya, sekitar bulan Maret gitu ya. Jadi karena di Februari ini gue sudah ada beberapa rencana video yang mana banyak tentang price action juga. Jadi semoga kalian bisa ngikutin juga nanti ya. Dan gue kalau misalnya kalian mau request apapun ya tentang materi, silahkan ya. Gue akan welcome, gue akan baca, dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya untuk kalian. Oke, jangan lupakan juga untuk bisa join sama gue di trading bareng setiap hari Jumat jam 7 malam ya. Itu buat kalian yang tertarik untuk trading forex ya, dan kalian nggak punya malas trading sendirian ya, kalian bisa join aja di live gue di YouTube setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Oke. Thank you sekali lagi teman-teman. Mungkin segini dulu aja, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang divergence teman-teman ya. Jadi tadi gue udah jelasin semua cara menggunakan divergence dengan menggunakan RSI seperti apa, bentuknya bagaimana, entry-nya juga bagaimana. Semoga kalian bisa jelas dan tercerahkan, oke? Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join yang namanya OctaFX. Linknya sudah di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut, dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga sudah ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah ada di platform lain, jadi kalau ada yang mengatasnamakan gue di grup lain seperti Telegram dan lain-lain dan menawarkan investasi ya, itu kalian harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan teman-teman. Oke? Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, dan juga kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info yang ada di video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan baca komen kalian, dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya seperti saat ini. Oke? Mungkin itu aja teman-teman yang mau gue sharing hari ini ya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat, dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.